Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jamilatur Rahma sebagai moderator sekaligus narasumber yang ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Kak Lutfi dan di sebelah kiri saya ada Kak Muhammad Firman Herlianto. Mereka pun sebagai narasumber pada pembahasan video kali ini. Baiklah, kami akan memaparkan pembahasan mengenai definisi perbedaan antara prosedur dan fungsi beserta contohnya. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi, fungsi, dan prosedur. Pengertian, fungsi, dan prosedur. Prosedur adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Pada dasarnya, ada dua macam bentuk prosedur, yaitu subrutin atau subprogram dan fungsi. Yang pertama ialah subrutin atau subprogram, adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada umumnya yang dikenal dengan nama prosedur, namun sebenarnya adalah subprogram. Yang kedua yaitu fungsi, adalah bagian dari program yang dibuat secara terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Untuk pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Lutfi mengenai perbedaan antara fungsi dan prosedur. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Jamilatur Rahmah yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Di sini saya ingin melanjutkan poin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kak Mila, yaitu poin yang kedua, mengenai perbedaan fungsi dan prosedur. Nah, karena keduanya memiliki kesamaan yang cukup signifikan atau besar, yaitu sebagai subprogram, maka banyak dari kita masih sulit membedakan antara prosedur dan fungsi. Lalu lantas bagaimana cara membedakan antara prosedur dan fungsi? Mudah. Yang pertama, cara membedakan antara fungsi dan prosedur yaitu prosedur dideklarasikan oleh sintak prosedur, sedangkan fungsi dideklarasikan menggunakan sintak fungsi. Lalu yang kedua, cara membedakannya itu prosedur bisa dibentuk dengan parameter apapun. Parameter maupun tanpa parameter. Sedangkan fungsi harus dibentuk menggunakan parameter. Karena nilai yang dihasilkan fungsi akan disimpan pada nama fungsi itu sendiri dan dapat dipindahkan ke dalam variabel. Sedangkan prosedur itu tidak bisa. Itulah pembahasan mengenai perbedaan antara prosedur dan fungsi. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Lutfi yang telah menyampaikan pembahasannya. Untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Firman mengenai contoh dari prosedur dan fungsi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, kali ini saya akan menyampaikan contoh dari prosedur dan fungsi. Contoh prosedur pada program Pascal. Prosedur memiliki dua bentuk. Yang pertama dinamakan prosedur sederhana karena tidak menerima argumen atau nilai atau data ketika dieksekusi atau tanpa parameter. Berikut cara pendeklarasiannya. Dalam penerapannya, prosedur sederhana dipakai untuk program, judul program, prosedur, judul prosedur, begin, end, menampilkan pilihan menu. Berikut contoh programnya. Program prosedur sederhana, uses CRT, prosedur menu, begin, return, pilih menu, return 1 statement percabangan, return 2 statement perulangan, return 3 statement array, and begin return sebelum prosedur.
Menu. Return sesudah prosedur. Readline. N. Tips untuk memanggil prosedur sederhana. Anda hanya perlu menghentikan nama prosedur lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Program. Kenalan yuk. Uses CRT. Variabel hasil integral. Prosedur perkenalan buka kurung variabel nama titik 2 string 2 umur integral tutup kurung. Begin. Return hai nama saya, nama dan umur saya umur. End. Begin. Perkenalan Andi 21, perkenalan Budi 23, Readline. End. Kemudian prosedur yang kedua bernama prosedur kompleks karena menerima nilai yang diproses ketika dieksekusi. Silahkan perhatikan contoh berikut. Prosedur, nama prosedur, buka kurung, parameter, bagi tipe data, tutup kurung. Dalam program di atas, kita menggunakan prosedur kompleks di mana kita membutuhkan sebuah parameter untuk mendapatkan nilai untuk variabel nama dan umur. Cara penggunaan prosedur kompleks seperti ini. Jadi, kita memanggil prosedur perkenalan dengan menyertakan parameter nama dan umur. Kemudian nilai tersebut akan disimpan pada variabel nama dan umur. Kemudian akan kita tampilkan ke layar menggunakan perintah return. Contoh fungsi dalam program Pascal. Untuk mendeklarasikan function atau fungsi dalam Pascal hampir sama dengan deklarasi prosedur kompleks. Namun, fungsi harus dideklarasikan dengan tipenya. Berikut cara pendeklarasian fungsi. Untuk pemanggilan fungsi pun sama dengan prosedur. Program fungsi penjumlahan. Uses CRT function hitung buka kurung variabel A dan B dibagi integral tutup kurung integral. Begin hitung A plus B. N variabel X dan Y titik 2 integral. Begin return. Silahkan masukkan angka 1 sampai 10. Return buka kurung nilai X bagi readline X. Return nilai Y bagi readline Y. Return X plus Y sama dengan hitung X dan Y. Readline N, yaitu dengan cara menghentikan nama fungsi diikuti parameter dan diakhiri dengan titik koma. Itulah pembahasan mengenai contoh dari prosedur dan fungsi. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan pembahasannya pada materi kali ini. Mohon maaf atas kekurangan yang telah disampaikan oleh kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.